jadi Bapak akan membahas pengertiannya, jenis-jenis, yang kedua ciri-ciri dan strukturnya. Ayo, sebelum kita belajar, coba buka buku tentang teks eksplanasi. Dibaca dulu dalam 5 menit, nanti kita bahas. Atau siapa sudah tahu teks eksplanasi? Sudah belajar di rumah? Sudah? Kalau belum, Bapak tunggu 5 menit untuk memahami 4 pokok yang akan kita bahas pada hari ini. Oke? Sudah? Oke, jadi pertama kita akan membahas pengertian. Ayo, setelah membaca buku tadi, siapa yang tahu pengertian teks eksplanasi? Oke, Agus, tunjuk tangan. Apa? Fakta, betul. Fakta. Udah itu apa? Bersifat apa? Intan, betul. Informatif. Yang lain? Cuma habis dengan intan yang jawab. Oke. Jadi teks eksplanasi ini apa? Sebuah apa? Peristiwa atau fenomena. Betul. Melalui tahapan-tahapan dengan membentuk pola tertentu. Nah, pola tertentu, pola apa? Teks eksplanasi ini bersifat apa? Bersifat informatif. Bersifat informatif. Siapa tahu informatif? Ayo. Tadi sudah dibaca bukunya. Ayo. Anton, apa? Informatif, menginformasikan suatu kejadian, oke? Yang betul, yaitu menginformasikan suatu kejadian, apa Anton? Yang membahas fenomena ilmu pengetahuan dan bersifat fakta. Iya, betul sekali Anton. Nah, jadi di sini apa kata kuncinya di sini? Teks eksplanasi. Betul sekali, bersifat fakta. Kalau bukan fakta, apa jadinya? Hoax, tidak fakta. Nah, ini peristiwa dan fenomena. Jadi peristiwa itu harus fakta, kan? Tidak ada yang buat-buatan. Ya, tidak ada yang buat-buatan. Jadi sebelumnya peristiwa fenomena.
bersifat fakta. Kalau misalkan contoh nih, Bapak kasih contoh peristiwa fenomenanya tentang kejadian ya, kejadian apa? Banjir. Iya, banjir. Banjir itu harus apa? Harus fakta. Kalau tidak fakta, hoax. Iya, betul. Jadi harus bersifat fakta dan Fenomena. betul, fenomena. Bersifat informatif. Iya. Jadi sudah paham di sini apa pengertian teks eksplanasi? Sudah paham? Sudah? Oke. Jadi kita lanjut ke topik kedua, jenis-jenis. Ya, siapa di sini yang udah baca buku tahu jenis-jenis teks eksplanasi? Ayo, tunjuk tangan. Ayo, ingin menjawab harus tunjuk tangan. Siapa? Intan lagi. Apa yang pertama jenis-jenisnya? Betul sekali. Apa? Peristiwa yang alami. Bersifat apa? Bersifat natural. Betul. Ayo, contohnya nih. Bapak kasih contohnya peristiwa yang alami, tidak dibuat-buat. Apa? Tadi banjir. Betul sekali. Contohnya, contoh banjir. Ada lagi yang lain? Betul, gempa. Gempa bumi. Nah, yang lain. Pokoknya peristiwa yang alami, tidak dibuat-buat. Dan longsor. Nah, ini kan banyak peristiwa yang alami. Banjir, gempa, longsor. Itu kan fakta semua, tidak ada yang namanya buat-buatan. Ya kan? Tidak ada buatan karena peristiwa alam bersifat natural. Yang kedua, kecuali Intan, ayo siapa yang ingin menjawab lagi? Ayo, yang kedua. Jenis-jenis ini ada 3. Yang kedua, bersifat sosial kultural. Iya. Kulturalnya apa? Kebiasaan atau apa? Tradisi atau tradisi sosial kultural. Ya. Contohnya nih, apa? Kebiasaan biasanya dilakukan di Indonesia. Contohnya apa? Tradisinya ada batik. Contoh batik. Udah itu apa? Tentang kebiasaan, tradisi budaya. Apa? Betul sekali. Alat musik. Apa lagi yang berbau pakaian? Iya, pakaian tradisional. Tradisional. Betul sekali. Nah, ini yang kedua, jenis-jenis teks eksplanasi bersifat sosial kultural. Itu. Yang ketiga nih, yang terakhir. Apa? Ayo, yang ketiga. Apa? Campur tangan manusia. Ayo, apa contohnya? Mencocok tanam, bercocok tanam. Contoh
Contoh menanam padi. Menanam padi. Iya, ini kan campur tangan manusia. Nah, itu ada 3 jenis-jenis teks eksplanasi. Yang pertama, peristiwa yang alami bersifat natural. Yang kedua, bersifat sosial kultural. Dan terakhir, campur tangan manusia. Itu 3 jenis-jenisnya. Paham semua? Oke, paham semua. Yang ketiga, topiknya tentang apa? Ciri-ciri. Ciri-ciri. Nah, ciri-ciri teks eksplanasi ini. Tadi sudah baca apa? Ada 2 tadi. Iya, informasinya. 1, informasi bersifat fakta. Tuh, kan Bapak sudah kata harus bersifat fakta. Kalau tidak fakta namanya buat-buat. Bukan terjadi langsung, benar-benar terjadi. Nah, sebelum lanjut nih, apa itu fakta? Mungkin ada yang belum tahu itu fakta. Ayo. Iya, betul sekali. Yang benar-benar terjadi, yang sudah terjadi, fakta. Oke. Yang kedua, apa? Ayo. Ayo, oke, betul. Isi informasinya bersifat ilmu atau apa? Bersifat apa? Keilmuan atau apa? Atau ilmiah dan bersifat fakta. Nah, fakta ini ciri-cirinya, ya. Tidak ada namanya teks eksplanasi tidak fakta. Yang terakhir, struktur. Ayo, struktur. Keempat, struktur. Yo, apa itu struktur? Strukturnya ada 2. Tadi sudah dibaca. Apa aja? Yang pertama, pernyataan umum. Ayo, pernyataan umum. Siapa lagi? Nama, Intan sudah. Yang lain? Iya, pernyataan umum. Kedua,
yang terjadi di seluruh, karena apa ya kan? Nah, gambaran secara umum banjir itu. Nah, yang kedua, urutan sebab akibat. Nah, sebab akibat ini sebabnya kenapa? Sebabnya kenapa? Yang kedua itu tadi sebab akibat. Sebab banjir itu kenapa? Kenapa? Sebabnya apa banjir itu bisa terjadi? Sebabnya apa? Oh, banjir itu apa? Iya, banjir itu kenapa? Sebabnya karena menumpuk sampah. Yang kedua, apa? Sebab banjir. Iya, pohon ditebang secara sembarangan. Ini kan sebab semua. Sebab banjir. Apa? Nah, akibat. Kan urutan sebab akibat. Akibat banjir apa? Iya, betul. Rumah-rumah pada hancur, rumah warga hancur. Udah itu tanaman-tanaman hancur ya kan? Apalagi meninggal, banyak orang meninggal. Nah, gara-gara ini banyak yang meninggal, banyak tanaman hancur, rumah warga hancur semua. Ya kan, karena banjir. Akibat dari banjir, sebab dari banjir. Sebab banjir kenapa? Karena menumpuk sampah, pohon ditebang sembarangan, membuang sampah sembarangan juga. Masyarakat kurang memperhatikan kebersihan, ya kan? Nah, itu urutan sebab akibatnya. Urutan sebab akibatnya. Yang ketiga, interpretasi. Tahu interpretasi? Tahu? Iya, betul sekali. Interpretasi ini pendapat atau kesimpulannya. Kesimpulan, interpretasi setelah gambaran secara umum, sebab akibatnya. Nah, ketiga apa? Pendapat atau kesimpulan terakhir. Itu. Ada yang ditanyakan? Sudah paham struktur tiga struktur ini? Sudah paham? Kalau sudah paham semua, nih, Bapak ada tugas. Tapi tugasnya bukan tugas individu kelompok. Di kelas ini ada 4 orang. Jadi buat 2 kelompok, 2. Oke? Tugasnya buat 2 kelompok ya kan? Tugas carilah teks eksplanasi dan tentukan
dijelaskan strukturnya gimana, pernyataan umumnya, urutan sebab akibatnya, interpretasinya. Misal contoh ini tadi banjir, Bapak kasih contoh tadi. Nah, dijelaskan ini Pak, ini teman-teman, ini dijelaskan, oke? Bentuklah kelompok sekarang. Oke, betul. Sudah. Buatlah dulu. Nanti kalau tidak paham boleh ditanya. Buat dulu kelompok. Tunggu. Bapak kasih contohnya. Sudah Bapak kirim ke WA masing-masing. Contoh banjir tadi itu apa saja. Nah, itu bisa dicontoh teks eksplanasi fenomena. Itu peristiwa yang alami ya. Kan ada 3 jenisnya. Ada campur tangan, ada bersifat sosial kultural. Tapi yang Bapak kasih contoh itu peristiwa alami. Oke? Nah, jadi cari contoh-contoh ini kalau ada. Tuh. Bapak kasih waktu 5 menit. Oke, karena waktu sudah 5 menit. Kelompok pertama, Intan, maju. Tolong jelaskan apa yang kalian diskusikan tadi. Ayo maju. Oke. Jadi ini hasil diskusi kalian. Tepuk tangan dulu. Kasih apresiasi untuk teman yang di depan. Ada yang ingin masukkan? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Nah, ini betul. Kelompok Intan sudah dipisahkan ini. Pernyataan umumnya bagian ini. Iya, betul sekali. Tentang longsor. Nah, tentang longsor, jelaskan gambarannya longsor itu apa. Baru bab 2 dengan paragraf 2 dengan 3 sebab akibatnya, ya kan? Sebab akibatnya longsor. Yang ketiga baru interpretasi, pendapat dan kesimpulannya. Tuh, oke, tangan. Oke, silakan duduk kembali di meja. Kelompok 2, maju. Tolong jelaskan apa hasil diskusi kalian tadi. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk temannya. Iya. Nah, ini juga betul. Dia membahas tentang sosial kultural, pakaian tradisional. Apa pakaian tradisional? Iya, itu kan sudah dipisahkan semua pakaiannya, awal gambaran pakaian tradisional itu apa, sebab akibatnya apa. Udah itu terakhirnya pendapat atau kesimpulan, betul. Tepuk tangan untuk temannya. Oke, silakan dulu. Nah, jadi sudah paham semua ya apa itu teks eksplanasi. Mudah kan? Teks eksplanasi itu intinya fakta, tidak ada buat-buatan. Nah, jadi karena kalian sudah paham semua, Bapak ingin menyimpulkan ini biar kalian lebih paham apa teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi itu sebuah peristiwa atau fenomena melalui tahapan-tahapan
dengan membentuk pola tertentu yang bersifat informatif. Informatif ini menginformasikan suatu kejadian yang membahas fenomena ilmu pengetahuan dan bersifat fakta. Nah, yang kedua, jenis-jenisnya tadi kan ada 3 tuh. Jenisnya peristiwa yang alami, bersifat natural, yang kedua bersifat sosial kultural, yang ketiga campur tangan manusia. Nah, itu. Dan yang ketiga, ciri-ciri. Ciri-ciri ini kan ada 2. Informasinya harus bersifat fakta dan isi informasinya bersifat keilmuan atau ilmiah. Kalau ilmiah itu biasanya fakta karena diteliti, tidak ada namanya buatan pendapat, harus ada bukti. Nah, yang terakhir struktur, pernyataan umum, gambaran secara umum ya kan. Yang kedua urutan sebab akibat, yang ketiga interpretasi. Oke. Jadi inilah TS Farmasi. Sebelum kita akhiri, udah dicatat semua dari 4 topik ini? Udah dicatat semua? Sudah? Sudah. Oke. Karena sudah dicatat semua, tugas kelompok tadi sudah paham semua apa teks eksplanasi itu kan? Tadi kan Bapak suruh cari kata eksplanasi dan tentukan semua, sudah paham semua. Nah, sudah juga Bapak kasih kesimpulannya biar lebih paham. Oke. Karena